Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ibni Hartini, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 25031000269. Pada hari ini, hari Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 56 Perumnas Poka pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, ya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan untuk salah satu orang anak-anak yang maju untuk membacakan doa. Pimpin doa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dihormat. Selamat pagi para guru dan teman-teman. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih Kakak Sasa sudah membawakan doa. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita membiasakan diri untuk menyanyikan lagu-lagu Garuda. Ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, berdiri semuanya anak-anak. Sama-sama. Garuda Pancasila. Silakan duduk dan kita akan membacakan surah Al-Duha. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya untuk hari ini kedatangannya. Ya. Baik, Ibu akan bacakan. Hari Yusuf semua. Hadir Ya. Hansa Rubna. Ibu. Birayanto. Baik. Azira Bilqis. Baik. Alhamdulillah ya. Ternyata hari ini semuanya hadir. Berarti bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Oke. Baik, teman-teman semuanya, masih ingat tidak pelajaran kita yang sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Saling menghormati. Ya, saling menghormati di antara kita ya, sesama umat manusia. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang temanya yaitu tentang menuju usia balik. Ya, perhatikan ya. Nah, sebelum itu mau banyak kepada kalian semuanya. Ya. Kalian memperhatikan teman-teman kalian tidak? Apakah ada perubahan? Mulai dari kelas 1 sampai sekarang kelas 4. Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan. Dia bertambah tinggi. Apa lagi? Apa itu balik? Ada yang tahu? Apa ya, Kakak? Tanda kedewasaan seseorang. Oh iya, Abah. Tanda kedewasaan pada seseorang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ini, teman-teman, ya. Tapi sebelum itu
kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada daftar isi yang nanti akan kita bahas. Ada pengertian balik, kemudian ada tanda usia balik ya menurut ilmu gigi dan ilmu biologi. Kemudian selanjutnya ya ini pengertiannya. Siapa yang mau baca satu orang boleh? Ya, silakan kakak. Pengertian balik. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaannya. Menurut bahasa artinya sampai. Menurut istilah adalah telah sampai seseorang pada tahap kedewasaan. Ya, itu adalah pengertian dari balik. Oke, selanjutnya gantian siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau bacakan? Najina, silakan Najina. Ya. Ya, silakan. Tanda usia balik Menurut ilmu fikih. ya. Yang pertama ada intilam. Lanjut siapa lagi? Ya, intilam itu adalah mimpi bahasa bagi laki-laki. Kemudian ada haid. Apa lagi? Iya, mencapai usia 15 tahun. Tapi sebelum itu Ibu mau jelaskan sedikit ya. Nah, intilam ini ya adalah proses yang terjadi saat laki-laki ya atau anak laki-laki yang sedang tidur. Nah, kemudian terjadi proses ilmiah ya pada dirinya, tubuhnya. Kemudian saat dia tertidur itu begitu bangun ada sperma yang keluar yaitu cairan yang disebut dengan intilam, yaitu mimpi basah karena cairan keluar dari kemaluannya ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua ada haid. Ya, coba perhatikan di depan. Perhatikan di depan ya. Nah, yang kedua adalah haid. Apa itu haid? Siapa yang tahu? Menstruasi, ya. Itu semacam apa? Ada yang tahu? Apa yang keluar? Darah dari kemaluan dari perempuan, ya. Yang kemudian ini menandakan ketika seorang perempuan sudah haid atau keluar darah, maka itu dia sudah mencapai usia balik. Pak, di sini sampai sini. Ya. Lanjut. Yang ketiga adalah mencapai usia 15 tahun, ya, dalam kalender Hijriah. Kemudian, nah, di antara yang ketiga ini, yang dua di atas ini, kalau seandainya sudah dirasakan atau dialami oleh seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, maka berarti dia sudah dikategorikan sebagai orang yang sudah balik atau sudah puber, ya. Nanti ada pembahasan puber. Kemudian ternyata, nah, kalau yang ketiga ini bagaimana? Yang ketiga ini, ya, kalau seandainya di antara yang pertama dan kedua itu tidak dialami, ya, contoh satu orang, ya, anak-anak, dia ternyata belum haid, perempuan, ya, atau laki-laki dia belum intilam, padahal usia sudah 15 tahun, ya, 15 tahun menurut kalender, maka berarti dia dianggap sudah kategori balik, ya, maksudnya balik, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tanda usia balik ini menurut ilmu apa? Menurut Ilmu biologi, ya, atau bisa dikategorikan menurut sisi kesehatan dan juga anatomi tubuh manusia. Yang pertama, ayo sama-sama bacakan. Wajah yang ditumbuhi gambar fisik dan jenggot. Nah, perhatikan atau kalian ingat-ingat di rumah, ada nggak orang tuanya yang memiliki itu? Ada yang memiliki jenggot, ya kan? Ada yang memiliki kumis, ya. Kemudian ada juga yang bahkan sampai ada panjang juga, ya. Oke. Kemudian yang kedua apa? Tubuh rambut laki-laki dan rambut ketiak. Ya, ini juga sama. Jadi itu dia muncul setelah masanya, ya, setelah mencapai usia balik. Ada yang muncul dari bagian-bagian tertentu. Kemudian selanjutnya apa lagi?
masih umur-umur kelas 1, kelas 3 itu masih belum kelihatan ya. Kelas 4 juga mungkin belum, nanti suatu saat akan mengalami perubahan. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya apa? Tumbuh jamur. Tumbuh jakun. Tumbuh jakun ini apa? Tumbuh jakun ini apa? Ada yang menonjol di bagian Leher. laki-laki. Perempuan ada tidak? Tidak. Ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini selanjutnya ada suaranya apa? Suaranya berat. Suaranya lebih berat. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, pertumbuhan badan bertambah cepat atau lambat. Terdengar lebih berat, kemudian pertumbuhan badan lebih cepat, ya besar. Lanjut, gerak menjadi lebih aktif dan nafsu makan meningkat, makan juga lebih banyak. Nah, itu dari sisi laki-laki, ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Nah, ini bagian dari mentalnya ya, atau psikisnya. Laki-laki itu menjadi cenderung lebih bersikap cuek. Apa itu cuek? Tidak, nah, seperti macam tidak peduli ya. Kemudian agak sedikit tenang dan rasional berpikir ya. Kemudian bila mengalami masalah, ia cenderung diam dan menyelesaikan masalah dengan praktis atau cepat ya. Nah, itu memang dialami oleh laki-laki. Oke, selanjutnya. Nah, kalau perempuan bagaimana? Nah, kita perempuan akan mengalami namanya haid. Kemudian haid itu apa dulu? Yang darah keluar dari alat kemaluannya ya. Ya, oke lanjut. Kemudian timbul dan ya, membesar. Kemudian apa lagi? tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Ya, itu sama seperti laki-laki juga. Kemudian Kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. ya, itu ya. Kemudian kita lanjut dengan ya. Nah, ini kalau perempuan ada lagi ya. Kalau tadi laki-laki suaranya membesar atau memberat ya, terdengar lebih berat. Tapi kalau perempuan suaranya lebih bagus, semakin lebih baik, lebih indah ya didengar. Kemudian pertumbuhan badan bertambah cepat dan besar, sama seperti laki-laki. Kemudian jalannya juga sama ya, aktif dan nafsu makan juga ya. Nah, kalau dari sisi psikis atau emosi ya, perempuan itu menjadi cenderung lebih mengutamakan apa itu? Perasaan. Apalagi? Ini dimanja. Iya, dia kalau apalagi kalau saat haid tiba ya, menstruasi itu tiba, maka biasanya perempuan itu cenderung lebih sensitif, ya, lebih mudah moodnya berubah. Yang tadinya mungkin dia senang bisa jadi tiba-tiba sedih. Nah itu biasa pada perempuan. Ya, nah itu tadi selesai ya untuk PPT. Kita lanjut dengan Ibu mau tanya kepada kalian semuanya, ya. Yuk, silakan sambil boleh dicatat juga boleh. Apa itu tadi usia balik? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa usia balik boleh dicatat? Iya, betul. Silakan dicatat dulu, dicatat di bukunya. Ya. Apa itu usia balik? Oke, kemudian selanjutnya sekaligus ya pertanyaannya. Apa saja tadi tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan tadi? Ciri-cirinya apa saja? Ya, boleh dicatat. Ya, dicatat ya. Oke, sudah semuanya? Ya, sudah. Kalau
begitu kita mau lanjut ya. Ibu akan membagikan kelompok ya seperti ini. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerjanya ya. Nah, ibu mau tanya dulu. Kalau ini bentuknya kerja kelompok, berarti yang menjawab berapa orang? Semua. Tidak boleh satu orang karena kerja ke kelompok. Oke, sebentar ya. Oke, perhatikan semuanya, anak-anak. Ya, tadi sudah ibu bagikan lembar kerjanya, yang dimana kalian kerjakan ini yaitu menggunting potongan-potongan dari kata-kata yang berkaitan dengan materi menyambut usia balik ini. Jadi potongan-potongan itu, kalian akan nanti tempel di ini di kertas yang ibu bagikan ya. Jadi disesuaikan jawabannya. Nanti kalian pilih yang mana untuk bagian laki-laki, yang mana bagian perempuan. Oke, boleh silakan dikerjakan langsung. Boleh ya. Ibu beri waktu sekitar 15 menit. 15 menit dan kalian boleh selesaikan. Oh ya, sebelumnya. Hello. Kita akan melakukan ice breaking dulu sebelum kita mulai. Yuk, silakan perhatikan. Oke, semuanya silakan berdiri. Kita mau mengikuti yang ada di layar untuk menggerakkan tubuh kita ya supaya rileks. Terima kasih. Ya, boleh ditambah lagi dengan waktunya 15 menit. Ya. Ya, lainnya. Oke. Sambil di ya, silakan untuk yang kelompok ini sudah. Ya, kerja kelompok ya. Ada yang menulis, ada yang menempel. Tulis yang ini nggak? Iya, iya, digunting yang penting. Ya, sama kelompok ini ada. Di nggak ada. Jadi ya, nah, kalau kena, Kiran sini berikan. Dia. Kita kan kayak Waktu 15 menit ya. 15 menit dari sekarang ya. Bikin barang itu. Gigi dah, ada tidak? Apa nak? Ya begitu. Ya boleh bebas. Boleh. Itu untuk bagian perempuan yang benar, untuk laki-laki. Pokoknya dipisah, ya kan? Nah, ini kita ini memaparkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Sejajar begini ya. Boleh silakan. Ya, ya boleh. Lalu nanti langsung mulai tempel-tempel. Dia satu menggunting ada berlempel biar cepat. Ya boleh bantu. Bantu. Ayo. Ayo, udah. Dekatan boleh. Tadi bilang saya mau balik. Itu temannya udah kira mau bantu tempel mas. Silakan ikutin aja lah. Pesannya di bawah sini loh, pesannya di bawah sini biar apa nih sini. Ya, oke lanjut. Yes, anjing kecil apa sampai. Oke. Masih ada dua. Kalau masih ada satu. Semangat. Ada kurang? Ada lagi? Selesai? Ayo, teman-teman yang lain, kelompok Usman bin Affan sudah selesai nih. Ya, kelompok yang lain. Biasanya sudah tinggal. Kelompok Usman. Selesai. Alhamdulillah. Sambil dirapikan ya, yang potongan-potongan sampahnya. Usman. Usman bin Affan. F2. Sudah? Selesai? Ya. Kelompok apa namanya? Siap. Abu Bakar, bagaimana? Siap. Sedikit lagi ya, oke lanjut. Kalau yang Usman bin Affan selesai juga. Alhamdulillah. Silakan sambil rapi-rapi sedikit. Lalu kita akan persiapan untuk apa? Presentasi.
Oke, sekarang waktunya kita akan masuk ke sesi presentasi. Siapa yang nggak dengar? Ayo, apa itu bilang? Presentasi berarti akan maju ke depan. Ini mewakili saja ya. Jadi tiap-tiap kelompok nanti perwakilan yang maju. Siap? Siap semuanya? Siap. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat versi 2. Oke, sekarang kita masuk sesi presentasi untuk kelompok Usman bin Ahmad. Silakan maju. Yang terakhir yaitu Abu Bakar Asidi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Perhatikan ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Perbedaan perempuan dan laki-laki, tumbuh rambut pada alat kelamin dan usia, mengalami haid dan menstruasi, lebih sensitif, suara menjadi lebih merdu, pinggul dan payudara membesar, mengalami haid. Tanda balik pada laki-laki, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, mimpi basah, muncul jambun, badan lebih berotot, dan suara lebih berat dan besar, cenderung cuek, tumbuhnya kumis. Ya. Oke, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Ada, silakan. Kalau kita udah balik, bagaimana caranya kita sholat? Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara Mandi. dengan cara mandi wajib. Oke. Supaya apa? Supaya kembali suci. Ya, karena kalau kita dalam keadaan sedang berhadas besar, kita tidak bisa hanya menggunakan air wudhu, tapi yaitu dengan cara mandi wajib. Ya, silakan kasih tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya akan melakukan ice cream lagi ya supaya lebih semangat. Semuanya sama-sama. Yuk, berdiri dulu. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu benar dewasa, bagi anak pria dan wanita. Oke, terima kasih. Semuanya. Selesai kita presentasi ya, kemudian menyimak, menanggapi, dan kemudian mengkaji ulang. Sekarang ibu mau tanya, yuk perhatikan semuanya. Apa tadi itu usia balik? Tanda dewasa. Iya, bagus. Apa lagi? Apa itu? Apa? Tanda usia balik menurut ilmu fikih. Masih ingat? Masih. Ya, apa saja? Istilah haid atau menstruasi. Habis itu mencapai usia 15 tahun. Iya, ya sama-sama kita sebut. 1, 2, 3. Istilah Atau mimpi biasa bagi laki-laki. Kemudian yang kedua apa? Haid Ada menstruasi pada perempuan perempuan. Kemudian yang ketiga apa? mencapai usia 15 tahun. Iya, sudah sampai usia sampai umur
15 tahun. Nah, itu dari ilmu fikih. Dari ini semua, maka sudah sampailah kita pada tahap yang terakhir. Nanti Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan ya. Ini kerjakan masing-masing ya. Masing-masing diberi nama, jangan lupa. Ya, silakan. Di masing-masing semuanya kerja sendiri. Ya, namanya boleh di atas boleh. Silakan dikerjakan masing-masing semuanya menjawab pertanyaan. Itu tidak banyak, hanya 3 soal saja ya. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, silakan dikumpul. Mari dikumpul. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Yang sudah boleh dikumpul. Terima kasih. Ya. Oke. Baca. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi Ibu akan merangkum ya. Kita sama-sama merangkum apa saja tadi. Yuk, apa itu intilan? Siapa yang tahu intilan apa? Bahasa. Apa itu haid? Atau sebutan yang lain? Apa? Datang bulan. Ya, boleh. Nah, aku mau tanya, kalau kita sudah mengalami balik, maka kita tadi harusnya apa? Harus apa supaya suci lagi? Mandi wajib atau mandi besar ya, supaya kita kembali suci ya. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah. Apa ibadahnya? Ayo. Dan lain sebagainya ya, termasuk juga puasa. Kalau kita mau puasa tapi kita dalam keadaan sedang hadas besar, maka tidak bisa ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang menyambut usia balik. Untuk minggu depan kita insya Allah akan mempelajari kelanjutannya, yaitu kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan bagi orang yang sudah balik ya. Apa saja next kita akan bahas. Oke, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah, terima kasih. Nah, untuk itu mari kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, boleh, silakan. Ya, Bang, boleh lanjut. Berdoa mulai.